Kisah ini berfokus pada Martina yang merupakan seorang dokter sukses yang memiliki kehidupan sempurna. Ia berumah tangga bersama suaminya yang bernama Andy selama 20 tahun dan dari pernikahannya itu pula akhirnya mereka dikaruniai seorang putri yang sudah gadis bernama Lisa. Martina ini adalah sosok wanita yang dikenal begitu kuat, cerdas dan sangat berwibawa karena dia adalah seorang dokter senior yang sangat disegani. Dan dalam karirnya yang sudah cukup panjang dalam dunia medis, dia telah menyelesaikan beberapa tindakan-tindakan medis besar yang membuat namanya semakin melambung dan dikenal di Jerman dalam dunia medis. Dan keluarganya pun terlihat begitu sangat harmonis dan mereka terlihat ceria sepanjang masa. Maka dari situlah Martina menganggap hidupnya ini sudah berada di jalur yang sangat benar dan tidak banyak lagi cita-cita yang ingin digapainya. Nah, suatu hari, Martina dan keluarganya ini menerima undangan dari sahabat lama mereka yang bernama Jutta, beserta suaminya yang bernama Klaus. Mereka diundang untuk datang ke sebuah pedesaan untuk menghabiskan masa liburan musim panas mereka. Dan mereka akan bersama-sama di sana untuk menikmati suasana pedesaan yang sangat damai. Nah, liburan ini seharusnya menjadi momen menyenangkan bagi semua orang. Di sana akan menjadi tempat bersantai, berbincang, dan menikmati suasana perdesaan. Namun ternyata yang akan terjadi di sini adalah sesuatu yang sangat menegangkan bagi Martina. Berkat undangan itu segeralah mereka berangkat, Martina bersama suaminya. Dan sesampainya di sana, Martina beserta Andy suaminya langsung pengen mabar pusreng yang tentu saja itu semua adalah ide Martina. Nah, ketika mereka akan beromantisan, ternyata ada suara gemericik air kolam renang di luar. Di situ mereka kaget dan karena heran, mereka pun akhirnya segera keluar menuju kolam renang untuk melihat siapakah itu. Dan setelah mereka melihatnya, ternyata itu adalah seorang pemuda yang bernama Misha. Misha ini adalah seorang pemuda yang berusia 20 tahunan. Dia dikenal sebagai atlet renang yang sangat berbakat dan dia merupakan anak yang baik dipandang semua orang dan dia adalah putra Jutta satu-satunya. Nah, di awal percakapan terlihat pula kedua keluarga ini memiliki hubungan yang sangat erat karena mereka sudah menjalin persahabatan semenjak Martina masih gadis dan mereka bersahabat dengan baik sampai akhirnya mereka menikah masih menjalin hubungan sahabat baik. Suatu malam setelah acara makan malam bersama antara Martina beserta suaminya dengan si Jutta juga suaminya, Martina pun merasa kelelahan dan dia segera memutuskan untuk tidur duluan dan meninggalkan makan malam itu. Nah, saat dia akan menuju kamar, dia pun terhenti saat melihat ada si Misha sedang ngudut di luar. Di mana saat itu Misha sedang menyendiri. Disinilah akhirnya Martina menemaninya dan dia meminta udutnya juga. Lalu mereka pun mengobrol panjang seputar keseharian si Misha. Dari obrolan itu dapat Martina simpulkan kalau si Misha ini benar-benar pemuda yang cerdas, dia pemuda yang tampan dan sangat berwibawa. Ideal lah untuk jadi suami anaknya. Dan itu bukan pandangan Martina saja, karena orang-orang di sekitarnya juga melihat si Misha ini seperti itu. Dan dia dikagumi banyak anak gadis. Nah, namun ternyata di balik citra baiknya, ternyata si Misha ini bukanlah sosok yang seperti dibayangkan oleh banyak orang. Karena dia ini sangat manipulatif. Hari-hari pun berjalan dengan ceria dalam liburan dua keluarga besar itu. Namun di sini terlihatlah kekurangan dalam diri Martina di saat semua orang keluar pergi main ke pantai. Martina pun memilih untuk menyendiri di kamarnya. Di sanalah dia menggunakan jurus 5 jari untuk menuntaskan keinginannya. Nah, yang mana ternyata Andy suaminya sudah jarang mempusrengnya dan selama ini Martina menanggung semua dengan cara seperti ini. Sementara itu hubungan Martina dengan Misha ini nampak normal seperti tante dan keponakan. Namun itu adalah pandangan Martina, tidak dengan Misha. Misha ini malah memandang Martina itu sebagai seorang sosok dambaannya. Walaupun usia Martina itu sudah seperti usia ibunya. Dia pun diam-diam sering mencuri pandang dengan Martina. Dan Martina tidak tahu apa yang ada di kepala si Misha. Dan dia masih beranggapan si Misha ini anak yang baik dan anak sahabatnya. Malam itu dengan para tamu lainnya yang ada di sana, Martina beserta Misha pergi santai bareng dengan api unggun. Mereka pun minum-minum di sana, bercanda dan tertawa bersama. Suasana berjalan dengan santai dan di tengah malam Martina yang sudah mulai merasa oleng memilih untuk pulang duluan ingin tidur. Namun di tengah jalan dia memilih untuk mandi dulu di dalam kolam renang. Dia pun akhirnya menceburkan dirinya ke kolam itu. Nah, disitulah si Misha ini ternyata telah mengikutinya dan juga ikut mandi di kolam. Martina biasa-biasa aja ditemani seperti itu. Dia masih menganggap Misha ini keponakannya. Namun tiba-tiba saja Misha mendekati Martina dan tiba-tiba dia langsung nyosor Martina. Martina berusaha menolak, namun si Misha ini semakin ganas. Dia pun ingin mencoba untuk mempusreng Martina. Martina mencoba menolaknya dan berusaha melawan sekuat tenaga.
Namun karena kalah kuat, akhirnya Misha pun berhasil mempusreng Martina. Setelah kejadian itu, akhirnya Misha pun meninggalkannya begitu saja di sana. Martina dalam keadaan terguncang dan kebingungan, keesokan harinya harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Karena dia menjaga perasaan Jutta yang telah mengundangnya. Padahal di dalam hati Martina dia sangat hancur. Selama beberapa hari berikutnya, Martina semakin tertutup dan sering melamun. Dan Andi, suaminya, mulai menyadari perubahan ini. Ketika akhirnya Martina memberanikan diri untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Andi. Reaksi suaminya tidak seperti yang ia harapkan. Andi terkejut, marah, dan bingung. Namun ia juga ragu bagaimana mungkin Misha, si anak baik dari sahabat mereka, melakukan hal semacam itu kepada Martina. Apalagi Martina sudah tua. Malah Andi berpikir bahwa Martina sengaja membuat ini semua agar ia punya alasan untuk berpisah dengan Andi. Dari situlah Martina pun akhirnya semakin hancur. Pada suatu malam untuk membuat dirinya sedikit tenang, Martina sengaja meminta Andi untuk membusrengnya. Dengan terpaksa Andi pun melakukannya. Namun karena terpaksa, Andi ternyata tidak bisa melakukannya dengan baik. Di situ Martina semakin marah dan memaki-maki suaminya. Andi akhirnya mencoba berbicara dengan Jutta dan Klaus tentang kejadian ini. Namun sayangnya reaksi mereka sangatlah defensif. Jutta langsung menuduh Martina berbohong dan menyebut bahwa ia pasti salah paham. Klaus bahkan mengancam akan menuntut jika mereka terus menuduh anaknya seperti itu lagi. Oleh karena itulah hubungan dua keluarga ini menjadi buruk, dan lebih buruk lagi Misha sendiri membantah semua tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Martina sedang halusinasi atau salah menafsirkan situasi. Ketika berita ini menyebar di lingkaran sosial mereka, posisi Martina semakin sulit. Beberapa teman mereka mulai memandangnya dengan curiga, seolah-olah dia hanya mencari perhatian atau ingin merusak nama baik keluarga Jutta yang dikenal sangat baik. Meskipun banyak orang meragukannya, Martina tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Proses hukum pun dimulai, tetapi tidak mudah tanpa bukti fisik yang cukup kuat dan tanpa saksi langsung, kasus ini menjadi sulit untuk dibuktikan. Misha memiliki citra sebagai pemuda yang sangat baik dan dia juga dikenal sebagai pemuda yang sangat sukses. Sementara Martina justru mendapatkan berbagai pertanyaan menyudutkan dari penyidik. Apakah ia benar-benar yakin bahwa Martina tidak dalam keadaan mabuk dan mengapa baru melaporkan setelah beberapa hari? Martina jadi pusing karena pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkannya itu, dan ini membuatnya semakin terpuruk. Namun dalam perjalanannya, Martina mulai menemukan secercah harapan seorang pengacara perempuan yang berpengalaman dalam kasus ini untuk bersedia membuktikan dan akan membantu Martina. Tidak hanya itu, salah satu mantan pacar Misha juga memberanikan diri untuk berbicara dan mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami pecelehan dari Misha di masa lalu, tetapi ia tidak pernah berani melaporkannya. Setelah melalui hal yang cukup panjang dan melelahkan, hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh Martina. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada Misha. Ia dibebaskan dan keluarganya merayakan keputusan tersebut sebagai kemenangan. Di sini Martina pun semakin hancur dan martabatnya benar-benar berantakan karena ia dianggap sebagai pembohong. Andi meskipun sempat ragu, akhirnya meminta maaf dan berjanji akan selalu percaya pada istrinya. Di akhir film kita melihat Martina berdiri di tepi pantai, menatap laut dengan ekspresi penuh ketegaran meskipun keadilan tidak berpihak kepadanya. Ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, keberanian untuk berbicara, kekuatan untuk tetap berdiri, dan keyakinan bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Dan dengan begitu, film pun berakhir. Nah, seperti itu lalu cerita dari film At the End of Truth. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thank you for watching video, and until next time.